Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita mulai materi perkuliahan kita berkaitan dengan kode rekening. Perlu Anda ketahui bahwa rekening atau akun ya atau yang disebut dengan perkiraan itu merupakan daftar tempat mencatat perubahan semua aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan juga beban dari sebuah transaksi keuangan. Dan dalam rekening ini memberikan suatu informasi ya, tentang operasional perusahaan setiap hari sehingga dapat diketahui besarnya perubahan sebuah aktiva, kewajiban, modal, dan pendapatan, serta beban. Nah, untuk pembuatan perkiraan atau rekening ini, maka perlu dibuat atau diklasifikasikan ya. Yang mana pada dasarnya rekening ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu rekening real atau neraca dan rekening nominal atau laba rugi. Rekening real atau neraca merupakan rekening yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan neraca yang mana meliputi rekening aktiva, kewajiban, dan juga ekuitas atau yang sering disebut dengan modal. Rekening aktiva atau harta ini itu merupakan harta perusahaan yang dapat atau yang terdapat dalam rekening aktiva ini meliputi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Adapun sub rekening dari jenis kelompok atau pengklasifikasian dari perkiraan tersebut ya, ada beberapa kelompok untuk mempermudah perusahaan dalam pengelompokannya, yaitu ada kelompok aktiva, ada kelompok kewajiban, ada kelompok ekuitas atau modal, ada kelompok beban, ada kelompok pendapatan, dan juga ada kelompok pendapatan dan beban di luar usaha. Kelompok aktiva ini meliputi aktiva lancar, aktiva tetap berwujud, aktiva tidak berwujud, dan lain-lain. Yang mana aktiva lancar atau yang sering disebut dengan current account itu merupakan aktiva yang mudah dicairkan dan habis dipakai dalam satu periode akuntansi. Misalkan rekening kas, piutang ya atau piutang usaha ya, kemudian surat-surat berharga, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain sebagainya. Selain itu juga termasuk yang kelompok aktiva tetap berwujud. Kelompok aktiva tetap berwujud meliputi apa saja? Kelompok aktiva berwujud atau yang biasa disebut dengan aktiva tetap atau fixed asset itu merupakan aktiva berwujud yang digunakan perusahaan dengan maksud untuk tidak dijual dalam operasi normal perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Misalkan rekening peralatan, tanah, gedung, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Itu termasuk kelompok aktiva tetap berwujud. Sedangkan kelompok aktiva tidak berwujud itu atau yang sering disebut dengan intangible asset ya,
merupakan aktiva yang berupa hak-hak istimewa yang dapat menguntungkan perusahaan. Misalkan rekening goodwill, hak paten, hak cipta. Nah, itu termasuk dari aktiva tidak berwujud. Aktiva lain-lain berarti kan di luar aktiva lancar dan aktiva tetap berwujud ya. Oke, kita lanjut. Untuk selain kelompok aktiva juga ada kelompok kewajiban, yang mana kelompok kewajiban itu merupakan suatu kelompok yang terdiri atas hutang lancar dan juga hutang jangka panjang. Di sini dalam kewajiban atau dalam rekening kewajiban ini dikelompokkan menjadi apa yang saya sebutkan di atas, dan utang lancar atau yang sering disebut dengan current liability itu merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Misalkan rekening utang usaha, utang gaji, beban yang terutang, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Sedangkan utang jangka panjang atau yang disebut dengan long term liability itu merupakan kewajiban kepada pihak lain atau kreditur yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Misalkan utang obligasi, utang hipotek, KIK, ya, dan lain-lain. Selain kelompok aktiva dan kelompok kewajiban juga ada kelompok ekuitas, yang mana kelompok ekuitas ini terdiri atas modal, laba, dan juga dividen atau preferred ya. Modal itu merupakan bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan, dan selisih antara harta dikurangi dengan utang itu yang dinamakan dengan modal. Contohnya modal si A, modal si B, modal si C gitu. Nah, sedangkan untuk rekening nominal atau laba rugi yang mana rekening ini setiap akhir periode selalu dilaporkan ya, dan rekening ini meliputi rekening pendapatan dan juga beban, maka kelompoknya itu masuk kelompok pendapatan dan beban. Rekening pendapatan atau juga penghasilan ya merupakan hasil bruto yang diterima perusahaan dalam melakukan operasionalnya, dan pendapatan yang digolongkan dalam pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha ini memang ada 2 kelompok ya. Akan tetapi yang termasuk kelompok pendapatan ini yang berkaitan dengan kelompok usaha, berarti pendapatan usaha. Akan tetapi kalau kelompok yang di luar usaha itu nanti masuk ke dalam kelompok pendapatan dan beban di luar usaha dan lain-lain. Oke, contohnya misalkan pendapatan usaha, berarti pendapatan dari jasa penjualan barang dagangan. Nah, contohnya seperti itu. Kalau di luar usaha ya berarti misalkan pendapatan dari hasil penjualan aktiva. Sedangkan untuk rekening beban, oke, kelompok beban ya terdiri atas beban operasional dan beban administrasi serta umum. Memang untuk beban sama dengan pendapatan, ada beban operasional dan ada beban di luar operasional.
Beban merupakan suatu biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan yang harus diakui selama usaha untuk memperoleh pendapatan. Nah, di sini contohnya untuk beban operasional atau beban yang menjadi beban usaha itu misalkan adalah beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban air, beban perlengkapan, dan masih banyak lagi beban-beban yang lainnya. Sedangkan untuk beban yang di luar usaha ya itu termasuk dari beban penyusutan, beban bunga, ya. Maksudnya penyusutan di sini penyusutan gedung. Nah, itu merupakan beban di luar usaha. Ya. Nah, mengapa kode rekening ini dibuat? Untuk mempermudah perusahaan. Selain untuk meringkas identifikasi ya dari akun atau rekening ya. Selain itu juga untuk mempermudah dalam pencatatan, penyimpanan data, serta proses-proses yang lainnya. Jadi untuk mempermudah itu. Oke. Nah, memang untuk mempermudahnya ya, perusahaan menggunakan metode dalam pengelompokan dan pembuatan atau pemberian kode rekening ini. Nah, seringkali di rekening buku besar itu diberi kode atau angka ya dengan menggunakan metode kelompok. Nah, di sini dalam pengkodean itu terdiri atas beberapa apa ya istilahnya gitu tuh. Kelompok istilahnya ya. Ada sub-subnya ya. Jadi untuk mempermudah itu setiap jenis rekening buku besar diberi dengan 4 kode angka di mana letak angka dalam setiap kode itu berbeda-beda. Jadi misalkan gini, di sini ada 4 digit ya istilahnya gitu ya, 4 digit. Nah, untuk digit yang pertama itu merupakan kelompok rekening. Digit yang kedua termasuk golongan rekening, digit yang ketiga sub golongan rekening, dan digit yang keempat merupakan jenis rekening. Digit yang pertama kelompok rekening misalkan termasuk kelompok apa? Kelompok aktiva, ya kan? Masuk kelompok aktiva. Oke, kemudian yang digit kedua golongan rekening termasuk aktiva apa? Aktiva lancar misalkan gitu ya. Oke, aktiva lancar. Digit yang ketiga, aktiva lancar. Aktiva lancar dari apa? Ternyata dari kas dan bank, misalkan gitu. Oke, nah yang digit keempat itu merupakan jenis rekening. Nah, termasuk rekening apa? Misalkan kas kecil, kas bank. Nah, ini masuk ke dalam jenis rekening. Oke. Dan untuk pemberian kode rekening ini memang tidak hanya satu metode saja atau sistem yang bisa digunakan, tetapi perusahaan dapat memilih. Jadi ada 4 sistem di dalam pemberian kode rekening. Ada yang berbentuk sistem desimal, ada numerik, ada mnemonik, dan juga kombinasi huruf dan angka. Nah, sistem desimal di sini pemberian kode rekeningnya dengan menggunakan dasar angka 10 digit. Dimulai dari angka 0 sampai dengan 9. Nah, perkiraan dibagi menjadi 10 rubrik di mana setiap rubrik dibagi menjadi 10 golongan dan setiap golongan dibagi menjadi 10 perkiraan. Adapun pembagian rubriknya mulai dari rubrik 0 hingga rubrik 9. Oke. Nah, contoh dari rubrik misalkan rubrik 0 termasuk harta tetap dan modal.
apa saja harta tetap dan modal itu? Oh, harta tetap kan termasuk bangunan. Nah, ternyata bangunan itu kan macam-macam. Ada bangunan kantor, ada bangunan untuk usaha, ya kan? Nah, di sini misalkan contoh rubrik 0 itu adalah harta tetap dan modal. 01 itu termasuk bangunan, 02 itu termasuk kendaraan. Nah, bangunan itu kan macam-macam. Berarti 011 itu bangunan kantor, misalkan gitu. 012 bangunan tempat usaha. Sedangkan untuk jenis kendaraan itu ada kendaraan roda 2, ada kendaraan roda 4 ya. Contohnya seperti itu. Nah, selain sistem desimal ada sistem nomerial, yaitu memberi angka ya dengan memberikan nomor kodenya berupa angka. Misalkan 101, 102, 104. Tapi yang jelas nomor kodenya 1 berupa aktiva, 2 berupa utang, 3 itu berkaitan dengan ekuitas, 4 pendapatan, serta 5 beban. Oke. Nah, sedangkan untuk sistem mnemonik itu pemberian kodenya menggunakan huruf. Jadi inisial. Kalau aktiva berarti A. Kalau aktiva lancar berarti AL. Kalau kas, karena kas itu masuk dalam aktiva lancar berarti ALK. Nah, piutang karena termasuk aktiva lancar berarti ALP. Begitu pula dengan utang jangka panjang karena utang ini ya, karena utang itu terdiri atas utang lancar dan ada utang jangka panjang, maka inisialnya juga berbeda. UL utang lancar, UJP utang jangka panjang. Nah, kalau misalkan utang lancar ini ada sub-subnya lagi, nah itu berarti nanti UL apa gitu ya. Oke. Nah, sedangkan kalau kombinasi huruf dan angka, ini huruf diletakkan di depan dan angka diletakkan di belakang. Jadi digit di depan itu adalah digit berupa huruf ya, inisialnya. Misalkan contohnya di sini aktiva lancar ya, berarti kan AL. Nah, kemudian jenis rekeningnya itu karena kas berarti 01, piutang berarti 02, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh susunan dari kode rekening neraca. Oke, 1 ini kan tadi termasuk kelompok rekening. 2 termasuk golongan rekening. 3 termasuk subgolongan rekening. 4 termasuk jenis rekening. Jadi 1 aktiva kelompok rekening, 1.1 aktiva lancar, 111 kas dan bank, 1111 kas kecil, kas bank. Misalkan ada tambahan rekening. Nah, tambahan rekening ini rekening apa dulu? Bisa disisipkan. Kalau berkaitan dengan aktiva lancar, berarti masuk ke sini. Kalau misalkan ternyata di luar 111 sampai 115, berarti nanti ada tambah lagi 116. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan nama rekeningnya termasuk katakanlah masuk ke dalam piutang. Misalkan ini piutang usaha, piutang karyawan, misalkan piutang lain-lain. Nah, berarti ini 1, 1, 2, 3. Berarti disisipkan ke dalam jenis rekeningnya. Nah, dalam penyusunan kode rekening ini tidak semua harus mutlak seperti apa yang saya contohkan ya. Akan tetapi dilihat dulu jenis perusahaannya, kemudian nama akun atau rekeningnya ya.
Akan tetapi semua perusahaan pasti akan memiliki standar sendiri-sendiri. Tapi yang jelas untuk pengkodeannya jangan lupa tadi 1 berkaitan dengan aktiva, 2 berkaitan hutang, 3 berkaitan ekuitas, 4 berkaitan dengan pendapatan, ya. 5 berkaitan dengan beban usaha, dan 6 merupakan pendapatan dan beban di luar usaha. Oke, dari saya ini dulu. Terima kasih. Misalkan kalau ada yang belum paham, silahkan Anda membaca di literatur yang ada. 2, silakan Anda melakukan diskusi dalam konten e-learning saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.